Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini yaitu perlawanan Macaulay Buntah dalam ensiklopedia sejarah Luwu. Setelah berita penaklukan Belanda di Luwu tersebar luas, maka Belanda pun merasa aman. Dengan bangga mereka menunjukkan sikap yang sombong di depan rakyat dan pembesar-pembesar kerajaan. Mereka selalu bertindak seenaknya. Berbagai kekejaman selalu diperlihatkan kepada rakyat agar rakyat menjadi takut. Namun kesombongan Belanda tiba-tiba saja redup ketika mendengar berita bahwa Opu Topawenei Macaulay Buntah sebagai kepala daerah Buntah bangkit melakukan perlawanan. Ia tak gentar meski Belanda telah menawan Datu dan anggota hadatnya. Meski Belanda telah meminta kepada Datu untuk menghentikan perlawanan Macaulay Buntah, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan. Datu tak dapat menyampaikan perintah yang demikian itu kepada Macaulay Buntah. Datu tahu watak dan sifat-sifat Macaulay Buntah yang keras dan sangat tegas. Apalagi sebenarnya Datu sendirilah yang memerintahkan kepada Macaulay Buntah untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Karenanya, melalui Opu Tomarilaleng, Datu mengatakan bahwa itu terserah kepada Belanda apa yang akan mereka perbuat. Oleh sebab itu, Belanda pun segera mempersiapkan satu brigade yang kuat untuk menggempur Macaulay Buntah. Pasukan Belanda tersebut pun harus menempuh jarak sekitar 52 km melalui hutan rimba dan menyeberangi beberapa sungai yang deras arusnya dan dalam airnya. Akhirnya, mereka pun sampai di pinggir sungai Rongkong, sebelah selatan, sedang kampung Buntah terletak di pinggir sebelah utara sungai besar itu. Setelah membuat strategi, tanggal 12 November 1905, pasukan Belanda pun segera melancarkan serangan terhadap pertahanan Macaulay Buntah. Namun rencana serangan itu diketahui oleh Macaulay Buntah karena diberitahu dari Palopo, bahkan lengkap dengan rute yang akan ditempuh oleh pasukan Belanda. Karenanya saat Belanda menyeberangi sungai Rongkong, maka pasukan Belanda itu pun segera dihancurkan oleh pasukan Macaulay Buntah. Pasukan Macaulay Buntah melakukan serangan yang mendadak dari kubu-kubu pertahanan mereka yang sangat strategis. Akibat serangan yang tiba-tiba itu, pasukan Belanda banyak yang tewas. Hanya beberapa orang saja dari pasukan tersebut yang selamat dan berhasil melarikan diri ke Palopo. Mengalami kegagalan dalam penyerangan pertama, membuat Belanda harus lebih hati-hati lagi untuk melakukan serangan berikutnya. Belanda kemudian menyusun brigade yang kedua, lebih kuat dari yang pertama. Untuk kedua kalinya, Belanda meminta kepada Datu agar memerintahkan Macaulay Buntah untuk menyerah. Datu hanya mengangkat bahu dan mengatakan dia tidak berkuasa dalam hal ini. Serangan Belanda yang kedua terhadap Buntah dilancarkan pada akhir November 1905. Opu Topawenei Macaulay Buntah tetap melanjutkan perlawanan dengan tangguh bersama panglimanya yang terkenal bernama Opu Daeng Mangerang Ampu Lembang Torongkong. Berbulan-bulan lamanya Belanda terus mengepung benteng Buntah. Mereka melakukan serangan secara terus-menerus. Akan tetapi usaha tersebut belum juga membuahkan hasil. Pasukan Macaulay Buntah terlalu tangguh untuk dikalahkan. Pasukan Belanda yang ingin menyerang pusat kedudukan pasukan Macaulay Buntah mendapat halangan yang besar oleh kondisi alam. Mereka merasa kesulitan untuk menyeberangi sungai Rongkong yang besar dan deras arusnya. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Belanda terpaksa melakukan taktik lain dengan mengirim pasukannya dengan kapal menuju kampung Wotu di utara Masamba. Melalui Wotu lah mereka berjalan kaki ke selatan dan merencanakan melakukan serangan ke benteng Buntah dari belakang. Tetapi di daerah ini Belanda lebih dahulu harus bertempur melawan Andi Pandangai, Opu Deng Talesang dan pasukannya di Wotu. Selain itu, Belanda juga harus berhadapan dengan perlawanan yang gigih dari Ambe Mak yang bertahan di Jalaja. Kedatangan Belanda di Wotu memang telah ditunggu oleh orang-orang Wotu di bawah pimpinan Andi Pandangai, Opu Deng Talesang, Mincara Wotu atau kepala distrik bersama dengan panglima perangnya Ambe Mak. Karena itu, pasukan Belanda pun tidak bisa mendarat di Wotu. Untuk kesekian kalinya pasukan Belanda mengalami kegagalan dan akhirnya mereka meneruskan perjalanan ke utara mendekati Malili. Mereka kemudian berhasil mendarat di seberang sungai Kalaena. Berminggu-minggu mereka berada di tepi sungai tersebut. Di tempat itu kembali pasukan Belanda mendapat kesulitan. Mereka diserang oleh pasukan Andi Pandangai, Opu Deng Talesang dan Ambema yang bermarkas di Jalaja, daerah sekitar tempat penyeberangan itu. Dalam pertempuran itu banyak pasukan Belanda yang menjadi korban. Akhirnya, berkat bantuan beberapa orang pengkhianat yang menunjukkan tempat yang baik untuk menyeberang. Pada satu bagian sungai yang dangkal dan sempit, Belanda pun berhasil menyeberangi sungai Rongkong. Karenanya pasukan Andi Pandangai Opu Deng Talesang
terpaksa mundur karena tidak dapat menahan serangan Belanda yang bersenjata lengkap. Mereka mundur dan langsung ke Baibunta untuk memperkuat benteng Baibunta. Secara perlahan Belanda pun mulai mendekati benteng Baibunta. Tidak lama kemudian, benteng Baibunta pun telah terkepung dari dua arah, utara dan selatan. Dengan menggunakan meriam, benteng Baibunta terus-menerus diserang. Akibatnya benteng banyak mengalami kerusakan dan beberapa bangunan di dalamnya terbakar. Pasukan Baibunta pun telah banyak gugur. Kan tetapi mereka terus saja melakukan perlawanan dan pantang menyerah. Meski Belanda telah berulang kali meminta Macaulay Baibunta menyerah. Hingga di suatu pagi, dalam suatu pertempuran yang sengit, tiba-tiba Macaulay Baibunta jatuh berlumuran darah dengan keris pusaka yang masih tergenggam di tangan kanannya. Ia terkena peluru Belanda yang berasal dari luar benteng. Belanda sebenarnya takut memasuki benteng untuk berhadapan satu lawan satu dengan pasukan Baibunta. Pada saat Macaulay Baibunta itu akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, ia masih sempat berbisik ke telinga istrinya untuk meneruskan perjuangan. Sebab menurutnya, perjuangan yang sedang mereka lakukan adalah perjuangan yang akan menjadi contoh dan teladan bagi generasi di masa mendatang. Opu Topawennei Macaulay Baibunta gugur bersama seorang panglimanya bernama Pajora. Adapun Ambe Masoreng terluka berat. Setelah Andi Putiri Opu Daina Neru mengucapkan doa dan memohon untuk keselamatan suaminya, maka ia pun bangkit memegang komando menggantikan suaminya. Akhirnya, perempuan Luwu yang gagah berani itu pun berhasil ditawan oleh Belanda. Tak lama kemudian, benteng Baibunta pun jatuh ke tangan Belanda. Andi Putiri dibawa ke Palopo dalam keadaan terborgol. Ia meninggal di Palopo setelah beberapa hari dalam tahanan karena siksaan yang sangat kejam dari Belanda. Ia menyusul suaminya dengan tenang setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Datuk dan anggota adatnya yang datang menjenguknya dikala ia dalam sakaratul maut. Saat itu, semua orang yang hadir dalam ruangan tempat Andi Putiri menghembuskan nafasnya yang terakhir meneteskan air mata kesedihan, kecuali komandan pengawal Belanda yang saat itu bertugas di tempat tersebut. Sebagai kenang-kenangan, maka orang pun membuat sebuah nyanyian yang berisi pujian terhadap pahlawan Luwu tersebut. Sampai sekarang nyanyian itu masih tetap dinyanyikan orang di kampung-kampung, sehingga anak-anak pun tahu, terutama anak-anak di daerah Baibunta dan sekitarnya. Adapun sebagian isi nyanyian tersebut sebagai berikut. Opu Macaulay ya toda, engka si padanna, des si duanna, mate si bolong tepena. Sorry, saya kurang paham maksudnya ini. Artinya, di sini ada artinya ya. Artinya, Opu Macaulay itu dia. Ada samanya, tak ada duanya, gugur dengan imannya. Ya, demikianlah kisah atau cerita tentang perlawanan Macaulay Baibunta, ya sebuah perlawanan yang sangat-sangat luar biasa dan harus diingat oleh kita para generasi muda, ya pada para generasi saat ini, bahwa di zaman dulu itu ternyata terjadi perlawanan, terutama untuk di daerah Baibunta, perlawanan melawan Belanda dari Macaulay Baibunta dan pasukan-pasukannya, dan mereka banyak yang gugur demi mempertahankan Indonesia itu. Jadi ya semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus bisa menghargai para pahlawan kita, ya. Menghargai perjuangan-perjuangan mereka di masa lalu, ya. Mari kita kembangkan daerah-daerah asal kita sendiri dan terutama yang memiliki pahlawan di daerah tersebut, ya. Terutama di sini di Macaulay Baibunta. Terima kasih. Video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.